What's up everybody, welcome back to After Effects tutorial. And today, ini Arto Dipo. Ya, sebelumnya kita ke mana lagi, dan let's go. Assalamualaikum, gue lupa. Kali ini ngomongnya VFX, kita akan bahas tentang After Effects lagi. Ada yang nanya ke gue, "Bang, gimana caranya render di After Effects supaya hasilnya bagus?" Karena banyak sekali, dan gue sendiri merasakan selama beberapa tahun awal belajar gimana cara ngerender yang benar di After Effects. Karena tidak ada format MP4, kadang-kadang ada yang enggak, dan itu pun tidak bagus sebagus Premiere Pro. Dan juga emang After Effects itu bukan software edit ya. Nah, masih banyak orang yang pengen ngedit ya doang, atau udah bikin video di After Effects langsung diekspor dan langsung ke HP-in atau langsung post. Tidak gitu sih. Jadi After Effects itu software compositing aja, visual effect aja, buat bikin animasi lain sebagainya. Tapi sisanya lu ngedit lagi di Premiere Pro. Jadi tips dari gua adalah, sekarang ini misalkan udah di After Effects ya. Ini gue tadi iseng bikin motion graph dari teks gue aja sendiri. Ibrahim Jauh host seadanya yang tadi gue tempelin. Nah, ini udah selesai nih. Misalkan nih banyak yang bingung gimana cara rendernya. Sebenarnya sama aja. Lu di Premiere Pro juga bisa pencet Ctrl M kan. Ini seolah-olah kita nggak adain dulu ya. Nah, bisa pencet Ctrl M. Nah, masuk ke render queue ini. Atau lu bisa close dulu nih. Misalkan ya, render queue-nya itu nggak ada tadi di situ. Lu bisa pergi ke window dan render queue, atau Ctrl plus Alt plus 0 ya, ini kayaknya. Bam. Nah, kayak gitu. Taruh anggap nggak ada ya. Nah, atau kita bisa pergi ke file, export, add to render queue. Intinya ke render queue ini. Nah, jadi 3 cara tadi. Bisa ke window sini. Kalau misalkan ke window doang, lu nggak akan nemuin ininya nih ya. Oke, kita jelasin dulu biar lebih paham buat para pemula ya. Pergi ke window, render queue. Nah, ini bakal kosong dulu. Apa yang di drag? Yang di drag adalah compositionnya. Ini kalau misalkan banyak, lu pilih yang judulnya ini. Lu pengen render si lower ini nih ya. Pergi ke render queue dan drag si lowernya ini ke sini. Bam ya. Nah, intinya sama aja semuanya. Lu bisa Ctrl M, bisa apapun, sama aja. Atau file, export to render queue. Nah, setelah seperti ini, lu pergi ke output module. Di sini buka ya, dan ganti ke dari AVI ini. Banyak nih format nih ya. Tapi yang paling enak buat dipakai yaitu QuickTime, karena nggak ada MP4 ya di sini, bisa langsung jadi MP4 jadi bagus. Kita pakai QuickTime. Ini file paling bersih, paling rapih lah. Lu pergi ke format option. Dan di sini ganti dari animation ke HD, misalkan 1080p 25 fps. Atau kalau pengen sesuai dengan timeline project yang lo buat, dengan sequence yang lo buat, ya udah pakai aja animation nih di sini. Misalkan di sananya ada 60 fps, ya udah jadinya 60 fps. Kalau di sini 30, jadinya juga 30. Jadi santuy, pakai aja yang animation. Nah, untuk gua tadi, gua di sini pakai yang namanya transparan ya, lo bisa lihat sini transparan. Jadi ini akan gue tempelin ke video gue nanti. Kalau misalkan pengen pakai alpha channel buat bikin video transparan, kayak misalkan lower third seperti ini pakai After Effects dengan rendering di alpha channel yang tadi. Nah, caranya rendernya adalah pergi ke sini seperti tadi ya, dan di bagian video output ini channelnya lo ganti dari RGB plus alpha ya. Nah, kalau gini akan transparan, tapi kalau gini ini akan backgroundnya hitam. Jadi kalau video biasa, ini backgroundnya akan hitam. Cuman kalau pengen transparan, pilih alpha. Dan untuk audio ini ada outputnya, bisa di on, bisa di auto aja atau di off. Kalau gue biasanya kalau cuma sekedar mau grab kayak gini, gue cuma pakai off ya, karena kita nggak butuh audionya. Atau kalau lu pakai audio tadi di After Effects ngeditnya, ya udah pakai ini on. Udah selesai nih semua settingan, udah aman nih. Lo bisa klik OK langsung, bam. Nah, sekarang jadi custom QuickTime ya tulisannya. Dan outputnya ini pergi ke kemana nih? Mau di save nya. Biasanya gue simpen di dokumen atau di bagian video di sini. Ya, sini aja. Dan ini lower move. Ya, QuickTime movie. Save dan render. Bam, ya. Nanti akan ada audio pring. Nah, kayak begitu, ini artinya selesai. Kalau udah selesai di render, ini hasilnya akan jadi seperti ini ya, QuickTime Movie filenya. Nah, ini pasti gede karena ini motion graphic doang. Jadi gue cuma 15 MB, harusnya cuma 1 atau 2 3 MB lah. File intro gue ini
2 giga nih. Tapi kalau Alpha Channel nggak bisa convert. Jadi lu harus gede filenya seperti di intro gua. Tapi kalau ini cuman lu butuh nggak pakai Alpha Channel, ngerti kan lu? Maksudnya nggak transparan gitu. Lu bisa pakai VLC untuk nge-convert. Jadi lu buka VLC dan pergi ke media. Ada yang namanya convert. Ya, lu pergi ke sini nih, add, dan filenya lu ini lower ini klik ya, dan convert and save, pergi ke sini dan filenya di sini pilih MP4. Lu browse kemana filenya mau disimpan, oke, misalkan deh gua namain ini ya. Nah, terus lu bisa start dan ini converting semuanya. Nah, ini udah selesai converting karena cepet. Ini jadinya MP4 ya. Udah gitu. Alright, so kalau misalkan ini MP4 dan lu butuh tempelin ke Premiere Pro, ini sedikit tutorial yang lain ya. Misalkan gini ya. Ini kan video gua nih. Ini MP4 hitam nih. Cara ngilanginnya gimana? Pergi ke efek control dan ganti ke screen. Bam ya, sama sih. Jadi gitu kalau lu misalkan butuh MP4-nya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Jadi ya itu tips dari gue. Intinya kalau render langsung di After Effects bakal agak berat filenya. So ya segitu aja video tips gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum and nah, gue pengen infoin bahwa gue punya kelas online Premiere Pro dari 0 sampai lu bisa ngedit. Ya, dari 0 banget pemula sampai lu bisa ngedit. Lu dapetin kelas gue dari 0 sampai bisa, dapetin preset gue juga. Ada 18 materi dari basic sampai lu bisa ngedit. So buat pengen ikutan lu bisa cek link di description di bawah. Sudah ya. Oke.